Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan sebuah kisah kiriman dari sahabat misteri kita. Kali ini, kisah yang akan saya ceritakan datang dari wilayah Pekanbaru, dibagikan oleh sahabat kita yang bernama Anwar. Anwar yang membagikan kisah misteri ini. Beliau tidak dapat memastikan awal mula kejadian misteri ini terjadi itu kapan. Di generasi keberapa di atas Anwar kejadian ini sudah terjadi, itu dia tidak dapat memastikannya kapan. Karena setahu Anwar, dari setiap generasi ke generasi, anak jantan turun jantan itu pastilah akan mengalami kejadian misteri sepanjang hidupnya. Apalagi mendekati sakaratul maut, pastilah ini akan terlihat berbeda dari orang-orang pada umumnya. Dan ketika di masa hidupnya, generasi ke generasi anak jantan turun jantan dari keluarga Anwar ini berbeda dengan laki-laki pada umumnya. Berbeda karena memiliki kemampuan supranatural. Kalau bahasa kerennya sekarang itu ya indigo. Dapat berinteraksi dengan sosok makhluk astral, dapat menetralisir gangguan-gangguan sihir, dan dapat mengobati penyakit-penyakit non-medis. Semua itu didapat bukan berguru, tapi sudah menjadi keturunan turun-temurun. Turun jantan, anak jantan turun jantan. Setiap jantan turun jantan, termasuk Bapak Anwar, termasuk almarhum kakek Anwar, ini mengalami kejadian yang mengerikan sekali saat-saat mendekati ajal, saat-saat mendekati sakaratul mautnya, sahabat-sahabat. Walaupun semasa hidupnya ya mereka gagah, mereka dikenal sebagai orang hebat, ya, dikenal sebagai orang pintar, memiliki kemampuan supranatural. Tapi miris sekali ketika melihat mereka mendekati ajal. Nah, inilah kejadian misteri ini yang akan dibagikan dan kita kupas. Apa sebenarnya yang terjadi di keluarga Anwar? Anwar hanya memberi satu clue sebagai benang merah dalam kisah ini, sebuah nama atau sebuah sebutan untuk sesosok makhluk, yaitu Bekasut. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, buat sahabat yang baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, silakan klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Follow juga sosial media saya yang ada di bawah ini. Nah, apa itu Bekasut? Bekasut yang dimaksud atau yang disebutkan oleh Anwar ini adalah sosok makhluk gaib golongan jin yang mengikuti keluarga Anwar turun-temurun. Bekasut inilah yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan spesial ke anak jantan turun jantan sampai bisa jadi dukun, bisa mengobati penyakit, bisa mengusir energi-energi jahat ya, yang ada di sekitar mereka. Bekasut inilah sosok ya, yang memberikan kekuatan ke keluarga Anwar. Setiap anak laki-laki yang dipilih untuk menjadi parewangan Bekasut, mereka harus menjalankan ritual-ritual tertentu.
salah satunya saja dari sekian banyak rangkaian ritual yang disebutkan oleh Anwar. Salah satunya di setiap malam Jumat tertentu dalam 40 hari atau dalam 1 bulan lah bahasanya. Cenayang dari Bekasut ini harus mengasingkan diri, dan di rumah mereka itu ya, di pekarangan rumah mereka, di luar rumah ya, dalam pekarangan itu harus disiapkan satu ruangan kayak gudang gitu. Nah, di malam Jumat tertentu dalam 40 hari, cenayang dari Bekasut ini harus menyendiri semalaman di tempat tersebut. Dan apa yang terjadi di sana itu cuma dapat diceritakan mereka-mereka yang pernah melakukan ritual itu. Apa-apa saja, setiap yang melakukan ritual itu, ya misalnya kakeknya Anwar, bapaknya Anwar, mereka mengalami atau mereka merasakan sensasi yang berbeda-beda. Nah, di malam Jumat itulah Bekasut ini akan mengisi kekuatan gaib, mengisi energi-energi kekuatan di dalam tubuh cenayangnya untuk dapat menjadi orang yang hebat, sakti dalam tanda kutip, dalam hal-hal yang berbau mistis. Dan di malam Jumat itu pula lah Bekasut harus diberi sesaji, Bekasut harus diberikan makanan. Banyak sesajen-sesajen yang harus disiapkan sebagai persembahan untuk Bekasut. Terutama ketika keluarga kita atau keluarga besar ya dari Anwar ini, itu ada yang hajatan, kalau ada yang motong sapi, kalau ada yang motong kerbau atau motong sapi, itu ujung lidah, ujung telinga, ujung kuku, itu semuanya harus diambil dan harus diberikan kepada Bekasut. Karena itu adalah makanan favorit dari Bekasut. Setiap orang yang memberikan ancak, ujung-ujung dari hewan yang disembelih, mereka akan mendapatkan kekuatan yang berkali-kali lipat kalau tidak diserahkan. Cenayang dari Bekasut yang terpilih ya, itu akan mengalami kerasukan dan tidak akan dapat dikontrol oleh siapapun. Kalau ngamuk 10-15 orang yang mencoba untuk mengcover ya, menanganinya, ini tidak bakal kuat. Tenaganya lebih dari itu. Tenaga satu orang yang kesurupan Bekasut ini itu lebih dari jumlah orang yang berhadapan dengan dia. Misalnya 15 orang dewasa badan besar-besar, yang kesurupan Bekasut ini 2 kali lipat tenaganya, 30 orang dewasa kekuatannya. Nah, itulah yang ditakutkan. Tapi sebagian warga yang suka atau fanatik dengan ilmu mistis, ya, mereka mencoba untuk melakukan pendekatan nih sama keluarga Anwar. Ya, minta-minta gitu ya, bisa ndak kami diwariskan juga kekuatan dari Bekasut? Kami diberikan kemampuan, atau Bekasut mau ndak ngikutin keturunan kami? Jawabannya tidak. Bahkan ketika ada warga yang meminta seperti itu, jawaban dari kakek, buyut, bahkan moyang dari Anwar, jawaban mereka, kami pun tidak pernah minta kekuatan itu mengikuti kami. Andai saja kamu tahu, di balik gagahnya memiliki kekuatan Bekasut, kamu pasti akan ketakutan. Di balik hebatnya orang yang memiliki kekuatan Bekasut, ada misteri di balik itu semua. Dan misteri itulah ketika diceritakan, ketika diungkapkan, sebagian orang tidak percaya. Sebagian orang menganggap, itu cuma nakut-nakutin doang. Tapi inilah faktanya. Setiap generasi yang memegang atau menjadi cenayang Bekasut, detik-detik sakaratul mautnya dan setelah nyawa berpisah dari badan, 100% semua akan dikontrol oleh Bekasut. Baik itu raganya yang dikebumikan, baik itu ruhnya yang sudah terlepas dari kehidupan dunia ini, itu dikuasai sepenuhnya oleh Bekasut.
Nah, pecahnya cerita atau istilahnya cerita ilmu keturunan dari Anwar ini itu di generasi almarhum kakeknya Anwar menurunkan atau anak jantan turun jantan ke bapaknya Anwar dan dari bapak Anwar ke Anwar. Nah, jadi kita cerita dulu nih dari kakeknya Anwar. Kakeknya Anwar semasa hidup gagah. Kakeknya Anwar sempat menjadi kepala desa, ya. Namun di usianya yang sudah masuk 70 tahun, ya, dia pun mundur. Aku udah nggak mau lagi ngurus-ngurus hal-hal duniawi. Nah, jadi kakeknya Anwar ini terkenal sekali dengan kemampuan supranaturalnya. Bukan cuma dari kampungnya Anwar saja. Orang-orang dari luar, dari Padang, ya, dari Medan, Siantar, itu datang ke Pekanbaru untuk menemui kakeknya Anwar, ya, untuk konsultasi, untuk mediasi dalam masalah hal-hal mistis lah. Ya, itu semuanya dapat ditangani dengan mudah oleh kakeknya Anwar selagi bekasut ada di badannya. Nah, di satu ketika di usia kakek Anwar ini masuk 70 lebih, sahabat-sahabat, pada suatu malam, tepatnya di malam Jumat dalam waktu 40 hari yang ditentukan. Entah kenapa, kakeknya Anwar ini lupa untuk mengasingkan diri di tempat bekasut dan menyediakan sesaji-sesaji puja saji untuk ritual bekasut di malam Jumat tersebut. Pada saat itu, Anwar ini usianya sudah 12-13 tahun, sahabat-sahabat. Rumah almarhum kakeknya Anwar ini tidak terlalu jauh dari rumahnya Anwar, masih dalam satu kampung. Nah, jadi di malam itu, kurang lebih sekitar jam 3:30, sudah dekat waktu subuh. Hiruk pikuk tetangga kiri kanan di sekitaran rumah almarhum kakeknya Anwar ini berteriak minta tolong. Tolong! Tolong, tolong, tolong! Sampailah teriakan tersebut ke rumahnya Anwar. Bangunlah bapaknya Anwar. Bangunlah Anwar melihat, bertanya kepada orang yang heboh nih, hiruk pikuk segala macam. Kenapa? Kakekmu itu kesurupan. Tolongin, tolongin. Nah, berlarilah Anwar sekeluarga melihat kakeknya Anwar ini itu sudah ada di sebuah batang kelapa, ya, yang cukup tinggi, yang ada di karangan belakang rumah almarhum kakeknya Anwar. Dan kakeknya Anwar ini itu sedang berdiri di pelepah kelapa tersebut. Dengan gagahnya berdiri seperti ini, melihat siapa saja yang ada di bawah. Kalau dipikirkan secara akal sehat, tidak mungkin orang yang seumuran kakek Anwar itu dapat berdiri di pelepah kelapa yang tingginya ini lebih dari 8 meter, sahabat-sahabat. Nah, ketika bapaknya Anwar datang, bapaknya Anwar ini sudah tahu. Ketika melihat tatapan, melihat sorot mata almarhum kakeknya Anwar, ini udah tahu dia kalau itu bapaknya itu, raganya itu sudah dikuasai oleh bekasut. Bertanyalah bapaknya si Anwar ke ibunya Anwar, ke neneknya Anwar. Bu, semalam bapak tidur di mana? Semalam bapak masuk enggak ke gudang belakang? Enggak, kata neneknya Anwar. Loh, kok enggak? Memang bapak enggak siap-siap? Memang bapak enggak nyiapin yang biasa? Enggak, ibu juga sudah mengingatkan, tapi bapakmu kayak enggak mau mendengarkan apa yang ibu bilang. Pak, ini udah mau maghrib, siapinlah apa yang biasa kamu siapkan. Malam ini kan, Jumat ini kan. Bukan urusanmu, besoklah. Itu yang dikatakan bapakmu. Ibu pikir Jumat depan. Ya udah, ibu pun nggak ambil pusing. Tapi kok kayak gini jadinya? Tolong, kamu tahu nggak gimana cara mengatasi bekasut? Dan Bapak Anwar meminta dengan sangat kepada masyarakat, tetangga-tetangga yang panik ya dengan kejadian ini, ya, bubarlah. Pulanglah ke rumah masing-masing. Saya sudah ada di sini, ya biarkanlah kami yang mengatasi permasalahan ini.
mohon maaf, malam ini ya, istirahat kalian jadi terganggu dengan hiruk pikuk ini. Banyak yang bertanya, itu bapakmu kenapa? Nggak apa-apa bapakmu itu, nanti jatuh, mati. Kasihan bapakmu itu, tolongin, kasihan bapakmu itu, gimana nanti nuruninnya? Banyak pertanyaan seperti itu. Bapaknya Anwar cuma tersenyum dan meminta bubarlah. Kalau kalian masih di sini, ya gimana? Aku mau mengatasi atau membantu bapakku. Kita bubarlah. Tetangga-tetangga yang tadinya rame dan Anwar melihat dengan mata kepalanya sendiri. Apa yang dilakukan oleh bapaknya Anwar untuk menyelamatkan atau membantu kakeknya Anwar yang sedang berdiri gagah di pelepah kelapa di atas sana. Jadi semua warga udah bubar. Bapaknya Anwar minta sama nenek ya, sama ibunya, Bu, siapin yang ada aja, bawa apa adanya aja, nanti biar aku urus. Jadi yang diminta apa adanya tuh ya, biasanya kan harus ada bubur putih, bubur abang, bubur putih, bubur merah, bubur putih. Itu kan terbuat dari ketan, beras ketan. Jadi ya nggak mungkin subuh-subuh bikin, jadi beras ketannya aja diambil, gula diambil, ya kopi, air putih, pokoknya apa yang ada ya, bumbu-bumbu dapur dikumpulin semua, itu dimasukkan ke dalam satu baskom. Setelah semua masuk baru diisi air. Nah, Anwar disuruh sama bapaknya, kok ambilkan janur kelapa dan 3 lembar daun sirih, bawa ke sini. Bergegaslah Anwar nyari kelapa yang pendek, diambil janurnya, pergi ke samping rumah, itu ada tanaman sirih, diambil 3 lembar sirih, dikasih ke bapaknya. Baskom yang sudah terisi alat-alat atau ya sajen apa adanya tadi ya, sudah diisi air. Janur itu cuma diambil 1, sahabat-sahabat ya, diruncingin pakai pisau ya, jadi tajam kayak gitu ya. Dan daun sirih itu diletakkan di dalam baskom yang ada airnya. Nah, pertama bapaknya Anwar itu mukul atau nancepin lidi janur yang ditajamin tadi ke selembar daun sirih. Tep. Entah apalah yang dibaca sama bapaknya Anwar. Jebol, tenggelam tuh daun sirihnya. Geleng-geleng bapaknya Anwar. Waduh. Dilihatnya lagi tuh kakek Anwar yang ada di atas pelepah kelapa, dilihatnya lagi, entah apa yang dibaca, ditancapkan lagi lidi janur ke daun sirih yang ada di dalam baskom. Nah, itu tidak masuk, sahabat-sahabat. Kayak kebal, daun sirih itu kebal. Tenggelam dia, muncul lagi. Sama sekali tidak jebol. Yang pertama jebol. Nah, di situ agak tersenyum bapaknya si Anwar dan barulah bapaknya Anwar natap kakeknya Anwar yang ada di atas pelepah kelapa sembari berkata, turunlah, kalau memang ini maumu, turunlah dan ambillah aku, kembalikan bapakku dan bawalah aku. Jadi Anwar ini bingung apa yang dimaksud bapaknya, dan tidak lama kakeknya Anwar itu lompat dia, turun pas di depan baskom yang disiapkan sama bapaknya si Anwar. Berdiri gagah sekali dia, ya, langsung duduk bersila dan selembar daun sirih yang tersisa itu diambil sama kakeknya Anwar yang dalam keadaan kesurupan dan dilepit sama dia dan dia nyiri sambil dan tidak lama kemudian kakeknya Anwar pun pingsan. Digotonglah masuk ke dalam di pagi harinya. Bapaknya Anwar ini kelihatan sedih sekali, nangis terus. Jadi air matanya terus nyucur kayak gitu. Ya, air matanya tuh kayak tidak terbendung, tapi ya tidak bisa mengekspresikan dengan tangisan, kayak menangis dalam hati lah kayak gitu. Ketika almarhum kakek dari Anwar ini bangun di pagi hari, ya, bapaknya Anwar bertanya, Pak, gimana? Badan bapak gimana? Masih lemas kah? Sakit-sakit kah? Atau gimana?
Kalau lemas, makan Pak, yuk minum teh. Kalau sakit-sakit nanti ku pijit Pak. Kakeknya Anwar giling, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bapak enggak apa-apa. Ya udah, kalian pulanglah, maafkan Bapak. Bapak enggak bisa untuk menahannya. Mendengar itu tambah lagi bapaknya Anwar ini menangis, nangis sejadi-jadinya. Dan disitulah bapaknya Anwar sama kakeknya Anwar, ya mereka seakan-akan kayak mengekspresikan kalau apa yang akan mereka hadapi ke depan nanti ini sama-sama berat. Kakeknya Anwar, bapaknya Anwar sama-sama bakal menjalani sesuatu yang tidak mereka inginkan sebenarnya. Apa itu? Kakeknya Anwar malam itu ternyata ingin menahan Bekasut supaya tidak mengikuti dirinya lagi dan tidak mengikuti anak keturunannya lagi. Tapi tidak kuasa, dia tidak bisa. Malah dirinya yang terbawa oleh Bekasut dan bapaknya Anwar di malam itu. Kalau tidak melakukan ritual penyerahan atau menyediakan dirinya untuk diikuti oleh Bekasut, kakeknya Anwar dijamin itu tidak bakal bisa sadar. Pasti akan terus dikuasai oleh Bekasut dan ujung-ujungnya nanti ya caranya cuman itu. Ya, caranya cuman menerima kalau diriku akan diikuti Bekasut. Karena apa? Bekasut ini tahu kakeknya Anwar ini mau mati. Dia harus mencari canang baru, dia harus mencari badan baru untuk diikutinya atau didampinginya. Dan bapaknya Anwar lah yang menerima Bekasut ke dalam dirinya. Dan bapaknya Anwar lah yang akan menjalani hal-hal yang sekilas dilihat orang hebat namun menyedihkan. Begitu juga kakeknya Anwar. Ketika Bekasut sudah lepas dari tubuhnya, penderitaan demi penderitaan sebelum sakaratul maut itu akan datang. Nah, Anwar pada saat itu berusia 13 tahun. Anwar pada saat itu dipesankan oleh kakeknya yang baru saja melepas Bekasut dari tubuhnya. Kakek Anwar berpesan, "Jom, apapun nanti yang terjadi sama bapakmu, apapun nanti yang terjadi di kehidupanmu ke depan, di masa-masa mudamu, di masa-masa remajamu, jangan sekalipun kamu berpikir bahwa generasi kami, anak jantan turun jantan, waris kami, itu adalah orang-orang yang hebat dan gagah. Jangan kau berpikir dan menginginkan menjadi pewarisnya. Ketika nanti sosok itu mulai datang mendekatimu, baik itu masuk ke dalam mimpi, baik itu mendatangimu secara langsung, anggap saja kau tidak mengetahui kalau dirinya itu Bekasut. Jangan pernah sekalipun kau menyebut Bekasut ketika kau didatangi oleh sosok itu. Cukup aku dan bapakmu, cukup kami, dan kau lihatlah. Kau lihat nanti aku setelah hari ini dan kau lihat bapakmu setelah hari ini. Nah, setelah hari itu, sahabat-sahabat, terlihat kondisi kesehatan kakek Anwar ini semakin menurun. Yang tadinya dia masih bisa ke halaman belakang, ngasih makan ayam, ya, ngeliatin kambing, ngasih makan ikan di kolam, sesekali masih ke ladang, masih ke sawah, ini sekarang udah tidak bisa lagi. Bahkan untuk berdiri, berjalan dari kamar menuju kamar mandi, itu harus dipapah, kalau enggak ya harus menggunakan tongkat. Seluruh persendian tubuhnya ini terasa sangat ngilu sekali. Kalau dipaksakan sakit, dia bilang. Seakan-akan nggak ada kekuatan lagi ya, di tubuhnya ini. Mulailah kakeknya Anwar ini tidak bisa ngapa-ngapain, cuma dapat berbaring di tempat tidur.
Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 tahun. Setahun pertama, dia masih bisa menggerakkan badannya ke kiri, ke kanan, masih bisa lah ya, duduknya itu diganjal. Tahun kedua, cuman bisa menggelengkan kepala dan menggerakkan ujung kaki. Tahun ketiga, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, cuman matanya aja yang masih bergerak. Tahun keempat, kakeknya Anwar, sekilas kalau dilihat itu mayat, tapi masih hidup. Napasnya itu masih ada, tapi sudah tidak bergerak lagi. Makan tidak bisa, minum itu ditetesin, cuman untuk ya sekedarnya. Dikasih banyak keluar lagi minuman, namun tubuhnya ini masih mengeluarkan kotoran. Kencing masih kencing, buang air masih buang air, walaupun itu cairan. Padahal nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Nah, ketika 4 tahun kakeknya Anwar ini sakit, ya aneh ya, dibawa ke dokter, sudah dirawat di rumah sakit, sudah, tapi ya kondisinya semakin memburuk. Nah, di 4 tahun inilah Anwar sering ngebantuin neneknya untuk merawat kakeknya, sering juga nginep di sana. Nah, setiap Anwar ini menginap di sana, setiap malam kalau Anwar tidur di kamar kakeknya sama nenek sama kakek, jadi ranjangnya dipisah ya, kakek ranjang sendirian, Anwar sama nenek ini ranjangnya beda. Nah, setiap Anwar tidur di kamar ya sembari memperhatikan kakek, itu pasti ada terdengar suara langkah kaki, seperti ada suara orang pakai sepatu kayak gitu loh. Prok, prok, prok. Sesekali langkahnya itu kayak diseret. Sak, sak, sak. Itu keluar masuk kamar, sahabat-sahabat. Dari luar masuk ke kamar, terus keluar lagi. Ketika dilihat, itu tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ngintipnya itu pelan-pelan, ya, kita terdengar nih suara langkah kaki, ngintipnya pelan-pelan. Itu terlihat ada sosok yang menyerupai kakek, tapi tubuhnya tinggi besar, wajahnya wajah kakek, namun beda badannya aja yang tinggi besar. Kadang-kadang sosok itu menyerupai ayahnya Anwar, dan sosok itu terus memperhatikan kakeknya Anwar. Dan ketika sosok itu mendekat ke kakeknya Anwar ini ya sebenarnya dia mau memberontak, sahabat-sahabat. Sebenarnya dia mau melakukan perlawanan, tapi tidak bisa. Dia cuman kayak kejang-kejang kayak gitu. Nah, sosok ini ya itu mendatangi kakeknya Anwar selama 4 tahun ketika sakit. Nah, sosok itu lebih sering lagi, atau ya semakin sering datangnya itu setahun sebelum almarhum kakeknya Anwar meninggal. Dan perwujudannya setahun sebelum kakek ini meninggal itu menyeramkan sekali. Bukan menyerupai kakek, bukan menyerupai Bapak Anwar, tapi seakan-akan ingin menunjukkan inilah sosok asliku, inilah wujud asliku. Dan perlakuan sosok itu ke kakek ini mengerikan sekali, sahabat-sahabat. Mengerikan sekali. Dia datang mendekati kakek dengan perwujudan yang mengerikan, tubuh yang besar dengan tangan yang besar, jari-jarinya itu besar-besar sekali, sahabat-sahabat. Dengan tangan yang besar itu, dia menutup wajah kakek, sampai kakek itu kayak susah untuk bernapas. Nah, mau mati kakek ini, napasnya ditahan, itu dibukanya lagi, dihidupinnya lagi lah istilahnya. Terus ditekannya lagi dadanya, diangkatnya lagi. Seakan-akan sengaja datang buat ngejahilin kakek, buat menyiksa dan membuat sengsara kakek yang sudah tak berdaya ini. Sampai di mana? Detik-detik kakek mengembuskan nafas terakhir. Dari tatapan mata almarhum kakek itu terlihat tatapan matanya begitu ketakutan. Bahkan Bapak Anwar ini tidak sanggup untuk melihat detik-detik sakaratul maut almarhum kakek Anwar. Jadi ya, bapaknya keluar, bapaknya minta tolong sama Pak Ustadz, minta bimbing bapakku. Datanglah Pak Ustadz mendekat, dibacakan Yasin, dibimbing, dibisikin istighfar.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi tidak ada respon, sama sekali tidak ada respon. Bahkan tidak ada yang tahu, tidak ada yang menyadari ketika almarhum kakek itu sudah tidak bernyawa lagi. Jadi ekspresinya itu sama ketika dari sore itu udah kayak nganga kayak gitu, matanya menjelit ke atas, napasnya keluar sesekali dari rongga, ya, dari rongga tenggorokan. Bahkan Pak Ustadz yang ada di samping Anwar, yang ada di samping kakek, ibunya Anwar, neneknya Anwar yang ada di samping almarhum kakek, ya, pada saat kakek meninggal, ya mereka sama sekali tidak ada yang sadar kalau nafasnya itu sudah tidak ada lagi. Tahu-tahu badannya udah dingin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak ada tanda-tanda kalau kakek itu sudah pergi. Kepergian almarhum kakek Anwar, ya, ini tentunya membuat duka yang mendalam bagi keluarga. Ditambah lagi bapaknya Anwar itu pasti ketakutan dia, ya, mau tidak mau dia harus menjalankan ritual yang biasa dijalankan sama kakeknya Anwar. Dia harus menyediakan kamar kosong, dia harus, ya, setiap Jumat, ya, setiap malam Jumat tertentu, ya, memberi makan si bekasut ini, berinteraksi dengan bekasut. Dan tentunya ketika energi-energi, kekuatan-kekuatan dari bekasut menyatu ke badan bapaknya Anwar, tentunya itu akan membuat perubahan besar dari diri bapaknya Anwar. Nah, itu yang ditakutkan bapaknya Anwar, karena cerita ketika kakek bergabung dengan bekasut, karakter dari kakek ini berubah drastis. Bapaknya Anwar takut apa yang terjadi sama bapaknya itu terjadi juga sama aku. Nah, jadi dimakamkanlah kakek ini. Kakek dimakamkan. Ya, setelah dimakamkan, yasinan malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Biasanya kan malam keempat enggak lagi. Ini enggak. Lanjut sampai malam ketujuh. Itu permintaan dari bapaknya Anwar. Lanjut, dan ya warga enggak ada yang ini, ya, enggak ada yang masalah. Ya udah, kalau mau yasinan sampai malam ke-7 sampai 40 hari pun enggak masalah, kita yasinan. Nah, jadi yasinan sampai malam ke-7, dari malam pertama sampai malam ke-7. Bapaknya Anwar ini kayak kurang tidur, sahabat-sahabat. Pagi-pagi itu sudah bangun. Wajahnya itu kucel sekali, wajahnya tuh kayak suntuk sekali, kayak kusut sekali lah. Ya, mata hitam, gelisah, celingak-celinguk. Ditanya sama Ibu Anwar, diam aja, tidak mau jawab. Bahkan kopi yang diminumnya itu dia lupa. Ini kopi nih diminum sama dia, ditaruh. Teriak lagi, "Bu, kopiku mana, Bu? Bikinkan kopi, Bu." Lah, itu kopi bapak. Oh iya. Saking kan pikirannya itu kacau, sahabat-sahabat. Jadi 7 malam itu reaksinya ya semakin parah. Malam ke-7 ini udah makin kusut dan masuk malam ke-8. Tepat di malam Jumat. Malam Jumat yang terpilih untuk ritual bekasut. Bapak Anwar minta izin sama istrinya, ya. Anwar dengar nih, "Bu, malam ini aku tidur di rumah Bapak, ya. Ya, ndak usah aku ceritain lah, ndak usah aku sebutin aku mau ngapain. Ya, ini sudah takdirnya. Ya, mudah-mudahan saja nanti aku bisa nyari solusi buat melepaskan ini semua." Ketika bapaknya Anwar bilang nyari solusi buat melepaskan ini semua, genteng rumah Anwar itu kayak ada yang mukul gitu. Bergetar atas rumahnya itu. Entah itu apa, tapi yang jelas itu adalah kemarahan. Anwar yang ada di kamar lari, dia meluk ibu, meluk bapaknya. "Apa itu, Pak? Apa itu, Bu?" "Dah, Bapak mau pergi." Pergilah bapaknya Anwar. Nah, ini nggak tahu nih kita nih, apa yang dilakukan bapaknya Anwar. Bapaknya nggak mau cerita, ditanya pun nggak mau cerita. Dah, selesai nih. Malam Jumat pertama di 40 hari pertama. Ya, malam Jumat terpilih di 40 hari pertama. Mulai kelihatan kalau bapaknya Anwar ini ada perubahan dalam dirinya. Yang tadinya rajin ibadahnya ini malah kendor. Yang tadinya, ya, orangnya malas sekali ngurusin urusan orang, ini malah jadi kepo dan seakan-akan selalu mau jadi penengah di permasalahan orang.
dengan wibawa, dengan pengetahuan tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh orang banyak. Dan itu semua membuat orang-orang yang ada di sekitar, wah, hebat. Ya, apa yang dikatakannya, apa yang dirahasiakannya tepat. Ya, ada tetangga main tuduh-tuduhan, kau mencuri ya, kau mencuri ya. Bapaknya Anwar datang. Dia yang mencuri, aku yakin. Nah, orang percaya aja. Dan memang betul, bapaknya Anwar bukan asal nuduh. Aku ada buktinya. Nih, gini. Dijelaskan dan terbukti. Ada barang buktinya. Nah, dari situ mulai bapaknya Anwar ini, wah, disebutlah ini lebih sakti dari kakeknya Anwar, lebih hebat dari kakeknya Anwar, sampai bapaknya Anwar ini lupa untuk mencari jalan keluar, melepaskan anak jantan turun jantan pewaris Bekasut ini, sahabat-sahabat. Sempat terlena, adalah sekitar 2 tahun, sahabat-sahabat. Bapaknya Anwar ini terlena, dan tepat di usia Anwar ini masuk 20 tahun, Anwar pun mulai mengerti apa itu kekuatan dari Bekasut. Karena kekuatan itu mulai nyamber-nyamber juga sama si Anwar. Karena Anwar ini anak satu-satunya, bukan anak laki-laki satu-satunya, memang satu-satunya anak ibu bapaknya itu ya Anwar. Cucu tunggal lah dari almarhum kakeknya tadi. Kekuatan itu mulai masuk. Dan bapaknya Anwar di sini ya makin asik lah ya dengan kehidupannya, dengan kekuatan si Bekasut ini. Ritual-ritualnya terus, bahkan di bapaknya Anwar malah makin banyak variasi-variasi ya untuk sesajen si Bekasut ini, sahabat-sahabat. Dan tentunya kekuatan dari bapaknya Anwar ini luar biasa sekali. Nah, sampai di mana? Ya, ketika bapaknya Anwar ini melakukan ritual di malam Jumat, ya, dalam 40 hari, satu malam Jumat yang ditentukan, bapaknya Anwar ini berlari. Biasanya kan nggak pernah-pernahnya, biasanya dari sore itu keluarnya subuh. Nah, ini tengah malam berlari dia pulang ke rumah. Bu, buka. Anwar, buka. Bapak mau masuk, tolong, buka. Bapaknya ini ketakutan. Nah, apa yang membuat bapak ini ketakutan? Ketakutan melihat sosok Bekasut? Nggak mungkin. Ya, udah sering lah bapaknya ngelihat sosok mengerikan dari Bekasut. Ngelihat hantu, ya nggak mungkin. Bekasut itu lebih seram dari kuntilanak, lebih seram dari pocong. Bapak ngelihat apa? Nggak mau cerita, diam saja dia. Jadi semalaman itu dia duduk aja di dapur, kayak mikir gitu, dak ngomong-ngomong. Anwar takut. Ini Anwar usia udah 20 tahun, sudah bukan anak-anak lagi ya, remaja menginjak dewasa. Dari gestur, dari istilahnya dari gestur bapaknya, dia memahami kalau ini situasi yang rumit, ini situasi yang bukan situasi yang biasa kayak gitu ya. Dan di pagi harinya Anwar langsung bertanya ke bapaknya, "Pak, ada apa? Kenapa? Sepertinya Bapak sedang tidak baik-baik saja. Atau jangan-jangan ini ada kaitannya dengan pesan terakhir almarhum kakek kepada aku." "Apa?" kata bapaknya Anwar. "Aku lupa. Ingat gak? Kakek bilang sama aku, nanti kau bisa melihat dua sisi kehidupan seseorang yang menggunakan atau diikuti oleh kekuatan Bekasut. Aku dan bapakmu. Aku yang telah selesai menggunakan Bekasut, dan bapakmu yang baru awal dalam proses menggunakan atau bergabung dengan Bekasut. Kau boleh lihat, aku baru hari ini lupa mengerti apa yang dimaksud kakek." "Apa?" kata si bapaknya Anwar. "Ya, kakek menyuruh aku untuk memperhatikan setelah Bekasut lepas dari tubuhnya. Alangkah menyedihkan nasib kakek. Alangkah mirisnya akhir riwayat kakek yang dulu dikenal gagah, hebat, dan memiliki ilmu. Namun di akhir hayatnya, meninggalnya pun tidak ada yang menyadari. Detik-detik sakaratul mautnya pun tidak ada yang menyadari kalau itu sudah terjadi. Alangkah
mengerikannya ketika aku melihat Bekasut datang menginjak-injak dan menyiksa kakek. Apakah itu balasan dari Bekasut yang selalu dijunjung dan diberi makan dalam ritual-ritual oleh kakek di masa lalu? Dan kakek nyuruh aku melihat, memperhatikan bapak, ya ini yang kulihat. Yang tadinya bapak takut, bapak tidak mau, tapi sekarang kelihatannya bapak sudah nyaman dan menikmati. Atau jangan-jangan bapak sudah lupa dengan tujuan bapak untuk melepas atau memutuskan, ya, kekuatan Bekasut ini terakhir itu di bapak, tidak sampai ke diriku. Atau jangan-jangan bapak menginginkan aku untuk mewarisi Bekasut. Nah, di situ bapaknya Anwar ini baru berdiri, dia mau gampar anaknya dan dia langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kau tahu apa yang kurasakan, kegelisahan yang kurasa itu, tahu enggak kamu? Apa? Dari hari pertama kakekmu meninggal sampai hari ketujuh, di telinga, di pikiran, di mataku, itu seakan-akan aku mendengar, seakan-akan aku dapat melihat apa yang terjadi dengan kakekmu yang ada di dalam liang lahat. Aku mendengar rintihan, aku mendengar jeritan, tolong, tolong nak, tolong bapakmu, tolong nak, tolong jauhkan Bekasut dariku. Itu yang bapak dengar, dan aku melihat Bekasut melakukan hal-hal yang mengerikan, melakukan hal-hal yang menjijikkan di dalam kuburan almarhum kakekmu, dan kakekmu minta tolong sama aku. Mataku tak bisa terpejam di setiap malam. Nah, jadi aku didatangi oleh Bekasut di malam ke-8 setelah kakekmu datang. Bekasut meminta aku untuk aku melakukan ritual puja saji. Kalau aku belum melakukan ritual puja saji, almarhum kakekmu itu akan terus disiksa oleh Bekasut di dalam liang lahat. Makanya di malam ke-8, pas di malam Jumat, aku langsung melakukan ritual puja saji. Dan aku pikir semuanya selesai. Ternyata 2 tahun berlalu. Pas 2 tahun di malam Jumat, ketika aku melakukan ritual puja saji untuk Bekasut, bukan Bekasut yang datang, tapi almarhum kakekmu datang mengejarku dan seakan-akan mau membunuhku dengan tatapan yang marah, dengan tatapan yang bengis. Sosok kakekmu yang tinggal tengkorak saja tubuhnya, ya, tanpa sehelai benang pun menutupi tubuh. Dia datang mendekati aku dan mau mencekikku. Itu nyata, tangannya terasa mencekik leherku dan mau mematahkan leherku sembari mengatakan, "Durhaka, kau membiarkan aku tersiksa. Kau membuat aku tersiksa. Kalau saja kau tidak melepaskan Bekasut dari tubuhku, kalau saja kau tidak menerima Bekasut untuk kau warisi, aku pasti belum mati. Aku pasti masih hebat, masih menjadi orang sakti. Kau pembunuhku." Seakan-akan ya kakekmu itu menyalahkan aku. Aku lari, aku ketakutan. Jadi mendengar itu Anwar ini kayak bingung, apa nih yang sebenarnya terjadi? Apakah ini pesan? Apakah ini ada tanda-tanda? Apakah ini ya ada petanda, ada sesuatu kayak gitu ya. Jadi Anwar meminta bapaknya untuk mentelaah lagi, untuk meneliti lagi. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sosok tersebut? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin almarhum kakek itu mau membunuhmu dan menuduh kamu sebagai pembunuhnya. Nah, jadi bapak tenang dulu lah, tenang dulu, kita pecahkan sama-sama. Nah, itulah sahabat ya, 2 hari mereka ini berdiskusi, anak dan bapak, dan sepakat mereka berdua ini ya,
kembali melakukan ritual puja saji. Tapi tidak di malam Jumat. Di ruangan tempat Bekasut dengan sesajen penuh, bapaknya mencoba untuk memanggil Bekasut dan Anwar ikut dalam ruangan tersebut. Nah, sesuatu yang sangat menarik sekali terjadi pada saat itu. Sesuatu yang di luar ekspektasi mereka berdua. Mereka ini ngebayangin pasti Bekasut ini datang, Bekasut ini pasti akan marah dan mereka akan siap menerima konsekuensinya. Mati pun Anwar siap. Yang penting tidak ada lagi yang mewarisi Bekasut. Yang pengen mereka selesaikan lah. Tidak ada lagi yang mewarisi Bekasut. Tidak ada lagi yang gagah-gagahan dengan ilmu Bekasut. Tapi di akhir hayatnya sampai di liang lahat, ya, ini tersiksa sama Bekasut. Jadi mereka pasrahlah dengan apa yang akan terjadi. Namun ketentuan Allah di sini berbeda. Bekasut itu tidak datang. Tapi seruan dari alam kubur ini terdengar. Sosok-sosok pendahulu-pendahulu dari keturunan Anwar, keturunan Bapak Anwar, ini bermunculan. Mereka muncul, merintih, menangis, dan minta tolong. Tolong nak, kata bapaknya. Tolong nak, kata kakeknya Anwar. Tolong Bapak, sempurnakan kematian kami. Muncul lagi satu. Ternyata buyutnya Anwar. Tolong kami. Cukup kami yang tersiksa. Lepaskan Bekasut. Tolong kami, sempurnakan kematian kami. Muncul lagi. Jadi ada 8 atau 9 generasi di atas bapaknya Anwar. Nah, dari situlah ternyata Bekasut ini muncul. Nah, jadi ditanya sama bapaknya Anwar, ya, apa yang harus kulakukan? Bagaimana cara aku menyempurnakan kematian kalian? Kalian sudah disemayamkan sesuai syariat. Kalian sudah, ya, istilahnya ya, sesuailah dengan syariat. Apalagi yang harus disempurnakan? Ternyata kuncinya cuma satu untuk menyempurnakan atau membuat mereka ini tenang ya di alam sana. Satu, Bekasut harus hilang dari keturunan mereka. Selagi Bekasut ini ada yang mewarisinya dari keturunan mereka. Tentunya pendahulu yang pertama kali pakai Bekasut ini akan terseret dalam rasa bersalah. Karena kan anak cucunya pasti akan tersiksa juga. Setelah lepas Bekasut dari tubuhnya, kematiannya pasti akan tragis. Sakitnya ini pasti akan menyiksa sekali. Dan di dalam kubur pun Bekasut masih datang untuk menyiksanya. Nah, jadi mereka-mereka ini ya tidak sempurnalah kematiannya, masih ada penyesalan. Kenapa aku mewariskan Bekasut? Kenapa? Nah, jadi intinya gimana caranya? Lepaskan Bekasut ini. Kembali ke satu poin. Anwar pewaris terakhir. Jadi Anwar lah kunci terakhir Bekasut ini, ya, supaya tidak ada yang mewarisi lagi. Kalau bapaknya Anwar ini tidak bisa lagi. Positif, bapaknya Anwar pasti akan mengalami ya masa-masa sakaratul maut, masa-masa sakit ya, sama atau bahkan lebih parah dari almarhum kakeknya Anwar. Dan bapaknya Anwar pun sudah pasrah. Bapaknya Anwar sudah, masa bodoh lah. Yang penting aku tidak bakal ngelepas Bekasut ini untuk diwariskan ke anakku. Dan Anwar pun juga sudah berjanji sama kakeknya. Nah, setelah ritual pada malam itu, ya mereka ini berembuk lah. Sekeluarga, keluarga besar, gimana caranya? Nah, ketemu nih satu solusi. Ya sudah, kita siapkan saja satu rumah di tengah-tengah kebun untuk mengasingkan bapaknya Anwar ketika bapaknya sudah di masa tua nanti atau sudah uzur lah, ya, seumur-umur kakeknya Anwar. Nah, kita asingkan saja di sana. Biar apa? Ya kalau ada apa-apa tidak mengganggu orang. Nah, pemikiran keluarganya seperti ini. Kalau bapaknya Anwar meninggal dunia tanpa Bekasut itu diwariskan, ya pastinya Bekasut tidak bakal pindah dengan sendirinya. Itu pemikiran mereka. Dan oke lah, itu dijalankan. Ya, jadi mereka sudah mempersiapkan pondok, sudah dibikin, sudah direncanakan nanti kayak ini. Kamu jangan pernah berpikir untuk dekat dengan Bekasut, karena Anwar ini sudah mulai sering masuk ke dalam mimpinya. Bekasut itu datang menawarkan ilmu kebal, menawarkan ilmu pengasihan, menawarkan bisa ngobatin orang, menawarkan supaya menawarkan ilmu lah, pokoknya kayak itu. Mau apa aku kasih. Tapi Anwar tidak mengakui kalau dia itu adalah Bekasut. Ya, jadi
di dalam mimpinya ya dia ketemu sama kakek-kakek tua. Kau kenal nggak sama aku? Nggak, kata Anwar. Karena sudah tertanam dalam dirinya. Nah, singkat cerita sahabat-sahabat. Waktu berlalu. Anwar di sini menunggu saat dimana dia akan melepas ritual bekasut dari keluarganya. Tapi tidak segampang ya membalikkan telapak tangan. Karena ini sudah turun-temurun. Nah, disinilah si Anwar ini bertemu dengan sosok yang disebut dengan bekasut. Kenapa disebut bekasut? Apa itu bekasut? Nah, disinilah. Jadi, bapaknya si Anwar ini, itu dia udah mengasingkan diri ke kebun tadi ya. Dia tidak mau lagi ngurusin orang mau berobat atau segala macam, ilmu bekasut jadi sudah tidak dipakainya lagi. Bekasut ini condong sudah untuk mendekati Anwar. Jadi dalam mimpi sudah sering datang, bapaknya Anwar pun sudah tidak melakukan ritual malam Jumat lagi. Jadi bapaknya itu ngamuk-ngamuk, itu ya di rumah itu kayak ada kerangkengnya sahabat-sahabat. Ngamuk-ngamuk lah, kalau ngamuknya parah dipasung bapaknya Anwar ini. Dan bapaknya siap, bapaknya ya ikhlas, tidak apa-apa. Yang penting bekasut ini tidak kita wariskan. Jadi masa-masa tua bapaknya Anwar, ini kayak orang gila, dipasung. Dan si Anwar ini tidak boleh dekat dengan bapaknya, tidak boleh Anwar ini ngelihat bapaknya. Nah, disitulah letak sedihnya si Anwar. Sampai di mana? Ya, sebelum bapaknya Anwar meninggal. Jadi bapaknya Anwar ini nggak sakit kayak kakek Anwar, sahabat-sahabat. Kayak kakeknya itu kan sakit parah selama 4 tahun. Bapaknya ini enggak. Bapaknya cuma mengalami gangguan kejiwaan, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak gitu ya, dipasung. Jadi sebelum bapaknya meninggal, Anwar bermimpi. Nah, mimpi si Anwar ini, dia mimpi bapaknya ini itu ditenteng atau dituntun tangannya oleh sosok bekasut, yang mana sosok bekasut itu sudah dikenal oleh si Anwar. Bekasut mengatakan, kau pilih, kau ikut aku atau bapakmu yang akan kubawa untuk selama-lamanya. Bapakmu yang akan kubawa dan tak akan pernah kembali atau ndak bakal dibalikin lagi. Entah mau dibawa kemana, sukma bapaknya si Anwar. Anwar mengatakan, kalau kau bisa membawa aku, bawalah aku. Tapi aku tidak meminta diriku kau bawa. Bawalah aku. Tapi kalau kau tak mampu membawa aku, tinggalkanlah bapakku. Jadi ditantang nih sama Anwar. Jadi bekasut itu mengancam bapaknya nih mau dibawa sukmanya. Ya, jadi gila selama-lamanya sampai mati. Anwar mengatakan, kau mau bertukar, tukar, oke. Bawalah aku nih, asal kau bisa. Karena aku tidak mau ngikut sama kau. Tapi kalau kau tidak bisa membawa aku, lepaskan bapakku. Itulah bekasut ini menunjukkan wujud aslinya. Jadi tubuh dari bekasut ini, itu boleh dikatakan setengah dari tubuhnya itu kaki semua, sahabat-sahabat. Jadi kaki itu besar, kayak perahu gitu. Tubuhnya kekar, tapi tidak sebesar, tidak setinggi kakinya. Telapak kaki dan betisnya itu panjang sekali kayak perahu. Sosok bekasut itu ingin kayak apa ya, menghancurkan atau mukul si Anwar ini dengan kekuatannya, dengan tubuh yang besar, tapi kayak tuh nggak kena. Gitu. Anwar ini kayak transparan gitu, nggak kena. Sampai di mana sosok jin bekasut itu pun murka. Dia mengatakan, akan kusumpah anak keturunanmu nanti. Akan kusumpah anak cicitmu nanti akan selalu diganggu oleh golongan-golongan jin untuk menyakiti anak cucu, anak keturunanmu. Sosok bekasut itu nyumpahin, sumpah serapahnya kayak gitu ke Anwar, dan Anwar tidak bergeming. Sosok bekasut pun hilang. 2 hari setelah kejadian ini berlalu, dikabarkan dari rumah pondok, ya Bapak Anwar ini mulai tenang. Bapak Anwar ini mulai bisa diajak berkomunikasi. Tapi itu cuma beberapa jam sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir. Ketika Bapak Anwar ini meninggal, Anwar tidak ngadapin sahabat-sahabat. Anwar datang, bapaknya sudah tidak bernyawa lagi. Ya apa boleh buat. Karena itu untuk kebaikan semuanya. Nah, jadi
terkhusus bapaknya si Anwar itu dimakamkan di rumah pondok itu, di tengah-tengah perkebunan. Jadi tidak dimakamkan di pemakaman umum, dan disitulah di makam bapaknya si Anwar inilah Bekasut itu terkunci. Di makam bapaknya Anwar inilah kekuatan Bekasut itu berakhir, dan sumpah serapah dari Bekasut nyumpahin Anwar dan anak cicit, anak keturunannya itu ternyata memang berlaku. Anwar dan anak-anaknya itu tidak bisa maghrib itu keluyuran di tempat-tempat yang gelap atau tempat-tempat yang boleh dikatakan kayak banyak hutan-hutannya lah. Di mobil misalnya nih, maghrib dia melewati wilayah perkebunan, hutan yang masih banyak pohon-pohonan, pasti anaknya Anwar ini demam, keteguran. Berwisata, Anwar tidak pernah membawa anaknya ke air terjun, ya ke gunung atau kemana. Dibawa pasti demam tinggi, kayak ngeracau, kayak itu ya, kayak diganggu sama makhluk gaib. Karena itu sumpah dari Bekasut. Ya tapi ya mau diapakan, Anwar bilang. Semua sudah terjadi seperti itu. Ya syukur alhamdulillahnya aku tidak menjadi canang dari Bekasut. Sosok jin turun-temurun warisan leluhur. Jadi inilah kisah yang dibagikan oleh Anwar. Kejadian ini terjadi di Pekanbaru. Terima kasih untuk Om Anwar sebenarnya kalau saya panggil. Ya, jadi maaf kalau lancang tadi panggil Anwar saja. Karena ya Om Anwar lah tepatnya saya memanggil sahabat misteri kita ini. Nah jadi kisah Bekasut ini sahabat-sahabat memang banyak terjadi, tapi jinnya itu bukan Bekasut. Ya Bekasut itu golongan jin yang dimiliki oleh keluarganya Anwar. Nah ya saya masih penasaran sumber dari Bekasut ini datangnya dari mana. Ya, gimana caranya kok bisa Bekasut ini ya setia sekali ngikutin anak cucu dari keturunan pertama yang make Bekasut ini. Pasti ada ikatan. Nah, jadi gini, untuk jin pendamping atau jin leluhur ya, itu sebenarnya ada baiknya, tapi dalam cerita, dalam kejadian Bekasut ini, kalau saya nilai itu salah dalam penerapan, salah dalam kita bergaul dengan jin tersebut. Jadi keluarganya si Anwar ini menukarkan keyakinannya dengan menyembah si Bekasut, dan Bekasut ini memberikan kekuatan, barter. Nah itulah letak kesalahannya. Setiap ada sesuatu yang diberi oleh makhluk gaib, pastilah ada sesuatu yang ditunggunya nanti akan ditagih sama dia. Yaitu tadi ya, hari-hari sebelum kita meninggal dunia kita disiksa sama dia, jadi mainan dia. Ya, sampai di liang lahat pun ya bapaknya Anwar melihat kalau kakeknya Anwar itu disiksa sama Bekasut, dan rintihan dari dalam kubur, pesan dari dalam kubur untuk melepas Bekasut, itulah yang membuat bapak Anwar siap menerima konsekuensi. Badannya menderita, pikirannya kacau ya, jadi orang gila dipasung karena dia tidak kuat mendengar rintihan dari dalam kubur untuk melepas Bekasut. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Saya Rio Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.